Ananda semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dalam pelajaran Sejarah Peminatan bersama Ibu Kay. Belajar sejarah itu seru. Hari ini kita akan belajar mengenai pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir. Tujuannya agar kalian dapat menganalisis secara kritis respon Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan RI. Dan kalian juga dapat mengetahui bahwa Mesir berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia di dunia internasional. Jadi simak video pembelajarannya dengan baik ya, atau tidak. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia gencar mencari pengakuan secara de facto dan de jure. Tujuannya untuk menguatkan posisi Indonesia di perundingan internasional. Nah, Mesir ini menjadi salah satu negara yang tidak luput dari perhatian Indonesia. Kira-kira kenapa harus Mesir ya? Karena pada saat itu Mesir merupakan pendiri dan petinggi dari Liga Arab. Liga Arab merupakan organisasi yang berisikan negara-negara Arab. Dengan begitu, Indonesia berharap bahwa dengan mempunyai hubungan diplomasi dengan Mesir dapat membuka jalan Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara Arab. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasannya karena solidaritas sesama Muslim. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Bahkan pemerintahan Mesir menganjurkan kepada negara-negara Arab lainnya untuk ikut mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak sampai situ saja, dukungan juga datang dari masyarakat Mesir melalui organisasi Islam terbesar di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin atau IM. IM memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir untuk menulis di koran-koran milik mereka mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemberian pengakuan kemerdekaan oleh Mesir kepada Indonesia. Pertama, sebenarnya pada 27 Maret 1946, Mesir telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Lalu berlanjut ke 18 November 1946, di mana Liga Arab menyampaikan keputusannya bahwa ia akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu setahun setelahnya, pada 15-16 Maret 1947, dikirimlah utusan ke Indonesia, tepatnya ke Yogyakarta, untuk menyampaikan dukungan dari Liga Arab tersebut. Nah, melihat respon yang baik ini, pemerintah Indonesia langsung menyiapkan delegasi untuk melakukan kunjungan balik ke Mesir, yaitu pada 6 Mei 1947, di mana dengan pemimpin delegasinya adalah Haji Agus Salim. Nah, dalam kunjungan ini, pada 10 Juni 1947, delegasi Indonesia bertemu dengan Norj Pasha, yaitu menteri dari Mesir, untuk menandatangani perjanjian hubungan dagang dan persahabatan. Nah, ini merupakan momen penting karena hubungan persahabatan ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dengan negara lain secara resmi. Ini juga menjadi bukti bahwa Mesir telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Lalu pada 10 November 1947 dikirimlah Duta Besar Indonesia ke Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh Mesir memang memiliki dampak yang sangat signifikan. Yang pertama misalnya menjadi jalan pembuka Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya secara diplomasi. Karena setelahnya terdapat beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia seperti Irak, Suriah, Afghanistan, dan Arab Saudi. Selain itu, yang kedua, Mesir menunjukkan bantuannya kepada Indonesia, yaitu dengan memberikan obat-obatan kepada Indonesia di saat Indonesia sedang mengalami agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Mesir bersama negara-negara Arab lainnya mencoba untuk menghentikan agresi militer Belanda dan mencoba memperingati Belanda untuk menghentikan